Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan melanjutkan kajian bekal Ramadan dan kita akan membaca adab-adab berkaitan tentang puasa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan penuh keberkahan, bulan panen pahala. Ya, oleh karenanya sangat merugi bila kita tidak pandai-pandai mengisi waktu dan kesempatan emas tersebut dengan baik. Ya, orang yang beruntung adalah orang yang dapat memanfaatkan dan mengisi hari-hari Ramadan dengan amalan-amalan yang mulia dan menghiasinya dengan adab-adab terpuji. Di antara adab yang hendaknya kita perhatikan ketika kita berpuasa di bulan Ramadan adalah yang pertama, makan sahur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Makan sahurlah kalian karena sungguhnya di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Maka ilkha barakallahu fikum jami'ah, hendaknya kita mengamalkan sunnah ini, yaitu sunnah sahur. Meskipun kalau seandainya kita hanya bisa minum seteguk air, maka hendaknya kita lakukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, as-sahuru akluhu barakah. Ya, sahur, makan sahur adalah penuh dengan keberkahan. Fala tad'uhu walau ayyajra ahadukum jar'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Maka janganlah kalian tinggalkan walaupun hanya dengan seteguk air. Kenapa? Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang bersahur. Adab yang kedua adalah tidak melakukan perbuatan sia-sia dan perkataan kotor. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, puasa tidak hanya menahan makan dan minum semata, akan tetapi lebih dari itu, yaitu menahan anggota badan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menahan lisan kita, menahan mulut kita, menahan perut kita dari makan, dari minum, menahan farji kita dari berhubungan suami istri, maka hendaknya kita juga memuasakan seluruh anggota badan kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puasakan ya telinga kita dari mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puasakan mata kita dari melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita puasakan lisan kita dari berucap ya perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita puasakan seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak demikian, ya, dalam berpuasa kita hanya mampu untuk meninggalkan makan dan minum saja, ya, dan meninggalkan berkumpul suami istri, ya, tanpa meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada manfaat dari puasa yang kita lakukan, tidak ada pahala dari puasa yang kita lakukan. Lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syalbani rahimahullahu taala, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Betapa banyak orang berpuasa yang tidak ada bagian baginya kecuali hanya rasa lapar. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalannya serta kebodohan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya.
Kemudian adab yang ketiga yang hendaknya kita perhatikan adalah memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Bulan Ramadan adalah bulan kasih sayang dan kedermawanan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyontohkan bagaimana beliau di bulan Ramadan menjadi orang yang paling dermawan. Beliau adalah orang yang paling dermawan, dan ketika beliau masuk bulan Ramadan, beliau lebih dermawan lagi. Ya, kita lihat apa yang dituturkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana disebutkan dalam Sahihun Sahih Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Ya, beliau sangat dermawan jika bulan Ramadan. Jika beliau berada di bulan Ramadan. Dan kedermawanan di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah itu tidak hanya terbatas dalam masalah harta, tapi kedermawanan ya bisa kedermawan dalam ilmu, menyebarkan ilmu, kedermawanan dalam mengerahkan jiwa untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dan memberi petunjuk manusia, ya, kemudian kedermawanan dalam tenaga membantu sesama, dan kedermawanan yang lainnya. Adab yang selanjutnya yang keempat yang hendaknya kita perhatikan ketika di bulan Ramadan adalah membaca Al-Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka sudah semestinya kita memuliakan bulan Ramadan dengan banyak membaca, mentadaburi, ya, memahami isi Al-Qur'an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam teladan kita telah menyontohkan, ya, beliau selalu mengecek bacaan Al-Qur'annya kepada malaikat Jibril alaihi salam pada bulan Ramadan. Cukup sebagai motivasi, ya, cukup sebagai motivasi untuk menjadikan kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bulan dilipat gandakannya pahala, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala. Nah, hadis ini dinilai sahih oleh Syalbani rahimahullah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Ya, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an, satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga ketika kita membaca alif lam mim, maka ada 30 kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita bisa membaca, ya, Al-Qur'an berkali-kali, ya, baca Al-Baqarah, ya, membaca surat-surat yang ada dalam Al-Qur'an, ya, terlebih kalau kita bisa menyelesaikan, ya, bacaan Al-Qur'an kita 30 juz, ya. Dan itu yang dicontohkan oleh, ya, ulama salaf kita, bagaimana mereka semangat sekali untuk mengkhatamkan Al-Qur'an. Di antaranya adalah beliau Imam Syafi'i rahimahullah taala, diceritakan bahwa beliau dalam bulan Ramadan itu mampu menyelesaikan 30 juz sebanyak, ya, 6 kali. Sebanyak 60 kali. Ya, 60 kali. Jika kita rata-rata berarti setiap harinya beliau mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak dua kali. Dan potret ulama-ulama yang lainnya bagaimana mereka bersemangat untuk, ya, membaca Al-Qur'an. Kemudian adab yang selanjutnya adalah menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya, bila matahari telah terbenam atau adzan maghrib telah dikumandangkan, maka bagaimana kita berusaha untuk segera berbuka. Ya, segera berbuka, karena ini adalah sunnah yang diajarkan oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita terlena karena biasanya ketika mendekati buka itu lapar ya mulai hilang, ya tidak ada lapar mulai hilang seterusnya. Maka kalau kita sudah yakin matahari telah tenggelam atau azan maghrib telah dikumandangkan, maka kita segera untuk melaksanakan buka. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Ya, manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dengan apa kita berbuka? Ya, dengan apa kita berbuka? Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuka dengan kurma basah. Ya, jika tidak ada kurma basah maka dengan kurma kering, dan jika tidak ada kurma kering maka ya berbuka dengan air putih. Ya, dengan air putih itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana doa yang hendaknya kita ucapkan ketika berbuka? Tentunya doa yang paling utama adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Rasulullah SAW telah mengajarkan bagaimana doa ketika berbuka puasa. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan yang lainnya, bahwa doa ketika berbuka puasa adalah zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya, zahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa dahaga, telah basah kerongkongan dan mendapat pahala insyaallah. Dan satu poin penting yang dalam masalah ini yaitu masalah berbuka adalah bagaimana kita bersemangat untuk memberi makan orang yang berbuka puasa. Ya, bersemangat untuk memberi makan orang yang berbuka puasa. Kenapa demikian? Karena pahala yang begitu luar biasa. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a." Ya, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala semisal orang yang berpuasa tanpa dikurangi dari pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ya, sedikit pun. Dan tidak harus banyak, ya, tidak harus banyak, semampu kita, ya, semampu kita bagaimana kita ya bersemangat untuk memberi makan orang yang berbuka puasa karena pahala yang begitu luar biasa tersebut. Kemudian ada yang selanjutnya adalah melaksanakan sholat tarawih. Ya, melaksanakan sholat tarawih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin pada bulan Ramadan itu terkumpul dua jihad. Ya, terkumpul dua jihad dalam dirinya. Yang pertama jihad pada siang hari, yaitu dengan melaksanakan puasa, dan yang kedua adalah jihad di malam hari dengan sholat malam atau sholat tarawih. Ya, sholat malam dan atau sholat tarawih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi dengan sabda beliau bagaimana kita bersemangat untuk sholat tarawih. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan atau sholat tarawih iman wa ihtisaban, dengan dasar iman dan dengan dasar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, yang telah lalu. Dan dalam sholat tarawih ini hendaknya kita sholat tarawih bersama imam dan kita selesai sampai selesai imam. Ya, terlepas apakah nanti di malam hari kita mau nambah sholat tahajud, menambah rakaat sholat tahajudnya ataukah tidak, maka hendaknya kita selesai sampai imam selesai, sampai selesai witir. Ya, sampai selesai witir. Apakah yang 11 ataukah 23 rakaat sama saja, yang penting tumakninah. Ya, yang penting tumakninah. Jangan
yang 11 misalnya selesai 8 rakaat kemudian pergi karena ada niat nanti malam mau menambah, ya tidak. Ya, yang 23 rakaat misalnya sampai 20 rakaat kemudian mundur karena punya niat nanti akan nambah di malam hari, kita usahakan jangan demikian. Kita usahakan sampai selesai imam witir, melaksanakan sholat tarawih sampai selesai imam melaksanakan sholat witir. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Ya, man qama ma'al imam, kata Rasulullah SAW, man qama ma'al imam, ya barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih bersama imam hatta yansharif, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailatin, maka akan ditulis baginya sholat semalam suntuk. Ya, sholat semalam suntuk, sholat sepanjang malam. Ya, sholat sepanjang malam. Dan yang terakhir, adab yang terakhir adalah memperbanyak doa. Ya, memperbanyak doa. Nah, termasuk keberkahan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan jaminan terkabulnya doa. Ya, dengan jaminan terkabulnya doa. Ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dan yang lainnya, "Thalathu da'awatin la turad," kata Rasul. Ada 3 doa yang tidak ditolak. Da'watul warid, wa da'watus shaim, wa da'watul musafir. Doanya orang tua, doa orang yang sedang berpuasa, dan doa seorang musafir. Maka bagaimana di bulan Ramadan ini ketika kita berpuasa memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ya apa yang menjadi kebutuhan kita, dan kita tentunya meminta kebaikan akhirat, ya, kebaikan akhirat dan doa-doa ya yang lainnya sesuai dengan kebutuhan kita, terlebih ketika menjelang berbuka. Ya, ketika menjelang berbuka, di mana banyak manusia menjelang berbuka itu terlalaikan dengan persiapan berbuka, ya ngabuburit katanya, ya ngabuburit dan seterusnya. Maka bagaimana kita memfokuskan diri untuk memperbanyak doa menjelang berbuka tersebut, ya, karena doanya orang yang berpuasa adalah diantara salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita pelajari bersama berkaitan tentang adab-adab puasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memperbanyak amal soleh dan menghiasi bulan Ramadan dengan adab-adab yang mulia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.